siang Bapak Ibu, ini bergema banget. Saya akan coba mengajarkan ke Bapak dan Ibu gimana caranya supaya kita bisa berhasil mengisi sistem kita di semester ini. Mengisi sistem kita ya. Oke, saya akan langsung share screen saja. Share screen just. Nah, yang terutama supaya gampang dan supaya kita tidak nyari-nyari mana data kita ada di mana dan lain sebagainya, kita juga nggak perlu, apalagi kalau misalnya kita belum terkoneksi dengan baik antara Google Scholar, Sinta, dan Sister. Karena sebenarnya banyak data yang dari Sister itu nanti nariknya dari Sinta sebenarnya. Nah, Sinta nariknya dari mana? Sinta nariknya dari Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar kita belum update, maka Sintanya nggak update, maka Sisternya juga akan susah, mau nggak mau kita harus memasukkan data secara manual. Nah, supaya secara manual kita juga berhasil, maka Bapak dan Ibu perlu mendownload kembali semua laporan BKD yang kita lampirkan. Nah, Bu Clara kemarin kan sudah meminta linknya agar dibuka Bapak dan Ibu. Linknya sudah ada di grup dosen yang ini nih linknya. Kalau nggak salah itu ada di tanggal minggu lalu hari Rabu. Ini masih ada tulisannya hari Rabu kemarin. Jadi Bapak Ibu monggo diklik saja. Kalau sudah diklik, nah nanti akan muncul ke sini BKD semester genap kemarin. Kita tinggal klik di info. Nah, kalau saya kemarin saya download satu folder penuh, udahlah nggak usah dipilih-pilih lagi lah ya. Download satu folder penuh, saya tinggal download. Nah, kalau sudah download, maka dia downloadnya dalam bentuk tas seperti ini. Nanti kita tinggal ekstrak aja, ini langsung ekstrakir. Nah, ini kan ada foldernya ya. Ini kan udah enak nih, pengajaran udah ada buktinya, penelitian sudah ada buktinya, pengabdian masyarakat juga ada buktinya, begitu juga dengan penunjang. Walaupun penunjang di BKD kita di UPJ dengan penunjang yang diminta di Sister itu beda. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat, ini lihat punyanya dulu aja ya. Di pengajaran misalnya, kan kita sudah ada nih bukti ngajar, bukti bimbingan bahkan sebenarnya sudah ada. Tapi untuk ini semua, untuk sekarang tidak bisa kita lampirkan. Kenapa? Karena datanya itu otomatis ditarik. Nah, ini tuh sebenarnya semua tergantung sama seberapa update BP atau HCD, mungkin ya saya nggak tahu yang input data siapa, masukin ke PDDikti. Jadi nanti sistem juga ngambilnya otomatis, nggak bisa kita masukin sendiri gitu. Jadi yang kita butuhkan hanyalah bukti mengajar saja. Oh, ini juga pasti akan berlebih. Kemudian untuk bukti penelitian ini nanti yang akan kita butuhkan terutama kalau saya semester ini yang bisa kita masukkan adalah si bukti HKI yang kita buat, lalu panjagi makalah, tapi ini belum saya masukkan, nanti kita coba lihat sama-sama ya, modul dan juga laporan akhir. Nah, sayangnya kalau penelitian ini banyak yang dia sistemnya tarik data, jadi nanti kita coba sama-sama juga. Oke. Begitu pula dengan pengabdian masyarakat, nanti ada laporan akhir dan kalau ini laporan akhir saya yang hibah, kalau ini laporan pengabdian masyarakat saya menjadi narasumber. Jadi ini kita ada dua yang bisa dilaporkan. Kalau sudah di-download semua seperti ini, oh ya, by the way yang bagian pengajaran, untuk bukti mengajar, itu saya tuh udah jadi satu Bapak Ibu. Soalnya seperti ini, saya tuh udah jadi satu semua, isinya adalah SK rektor, kemudian setelah SK rektor itu saya sudah ada si RPS-nya di sini, saya masukkan juga, lalu saya masukkan juga si, ini berita acara mengajarnya dosen atau presensi dosen ini dihitungnya, lalu ada presensi mahasiswa. Ini sebenarnya kan semua sudah ada ya, cuma saya nggak tahu kalau Bapak dan Ibu kemarin itu dijadikan satu atau tidak. Kalau saya memang sudah saya jadikan satu, jadi lebih gampang. Saya cuma perlu upload satu dokumen aja untuk setiap buktinya.
Oke, kalau semua buktinya sudah ada, kemudian kita bisa masuk ke sister. Akun sister itu bisa dibuka dari portal.upj.ac.id. Bapak Ibu bisa akses di kampus. Kalau dari kampus tinggal portal.upj.ac.id dia otomatis. Tapi kalau misalnya dari luar, setahu saya harus agak lengkap seperti ini menulis alamatnya. Tapi monggo dicoba saja ya, mudah-mudahan bisa. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa geser nih di bagian SDM dan keuangan. Lalu di bagian bawah itu ada si sistem. Nanti tinggal diklik. Kalau sudah diklik, kita akan masuk ke halaman awal lagi di halaman login-nya. Kita masukkan saja username-nya. Username-nya adalah email kita, lalu password-nya sesuai dengan password yang Bapak Ibu miliki. Kalau masih ada bermasalah di sini, bisa mengkontak ke Mbak Duma. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan riwayat perubahan data dosen, itu nanti akan ada di sini ya. Mulai dari, soalnya terakhir saya masukin jabatan fungsional saya di tanggal 22 Maret ya. Setelah saya ajukan, diverifikasi oleh Mbak Duma di HCD, kemudian disetujui oleh LLDT misalnya. Jadi kalau sudah ada, nanti akan masuk di sini Bapak dan Ibu. Pendidikan akhirnya apa, penulis dan lain sebagainya, sampai ke sebenarnya data kita tuh semua ada di sini. Kalau kita sangat update ya, cuma the problem is selama ini kita nggak update banget. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat profil, ya silakan aja di bagian sini ada profilnya segala macam. Sampai kalau sudah punya ada Sinta ID dan lain sebagainya, ini juga bisa. Kemudian kita akan coba lihat di bagian pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, usahakan memang sudah terisi adalah si pengajaran ini. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini, dan ini sudah ada di rubrik BKD-nya, sesuai dengan PO BKD ini yang akan nanti ditarik oleh layanan BKD. Gitu. Jadi ini udah nggak usah dipakai lagi, kecuali ada yang mau diedit lah ya, dan sebagainya. Kemudian kalau bagian bimbingan, ini tuh kita tidak bisa tambah. Ini semua dari feeder PDDikti. Masalahnya yang mengisi PDDikti masukin nggak jumlah bimbingan. Kalau nggak dimasukin ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa tarik data. Begitu pula dengan pengujian mahasiswa. Ini juga semua berasal dari feedernya PDDikti. Jadi kita tidak bisa masukkan. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, kemarin kan sudah dibilang yang pertama adalah yang penting kita memenuhi aja. Pun kalau ini terisi, ujung-ujungnya semua jadi beban lebih. Kemudian, nah untuk pelaksanaan, saya langsung ke pelaksanaan penelitian ya Bapak Ibu ya. Di bagian penelitian, nah ini tuh kita tuh bisa tambah. Ini tuh saya baru ada satu doang di sini dan dianggap tidak sesuai dengan PO BKD 2021. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Dan sesungguhnya ini yang mengisi adalah Bu Agustin. Karena saya bekerja sama dengan Bu Agustin dapat hibah. Jadi bagian ini tuh yang isi Bu Agustin. Tapi karena Bu Agustin masukkan nama saya, maka dia muncul di sini. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tambah, silakan di sini klik tambah. Nah, kemudian di sini bagian pelaksanaan penelitian ini jangan lupa selalu diklik dan dipilih mau sebagai apa. Karena kemarin kesalahan saya adalah saya tidak memperhatikan bagian ini. Saya mikir, oh udah pelaksanaan penelitian, kemudian saya isi aja di bawah, tapi ujung-ujungnya nggak bisa ke-save. Jadi ternyata ini bisa kita klik, lalu kita klik lagi sebagai siapa nih? Apakah sebagai ketua ataupun sebagai anggota? Misal saja sebagai ketua ya. Kemudian kemarin itu saya masukkan misalnya di sini representasi feminisme dalam karakter perempuan Captain Marvel, afiliasinya ini tinggal masukkan saja. Universitas Pembangunan Jaya, masukin kelompok bidangnya di ilmu komunikasi. Di tahap sebelumnya kalau ini penelitian berlanjut, silakan Bapak Ibu pilih. Ini kan ada nih yang sebelumnya kita pernah melakukan apa gitu ya. Nah, jenis skimnya apa? Apakah ini
teks bagi masyarakat dan sebagainya, atau penelitian dosen pemula. Karena saya ini kan dosen pemula, saya suka. Lokasi kegiatannya di mana, ya misalnya tahun usulannya misalnya di 2019, tahun kegiatannya di 2020, misalnya kemarin itu ya, lalu pelaksanaannya juga di 2020. Selama kegiatannya ini 2 tahun, ini tahun pelaksanaannya sudah kedua. Dana dari DIPTI tidak ada, dana dari perguruan tinggi misalnya saya masukkan 4 juta rupiah, waktu itu dapat hibahnya. Lalu SK-nya berapa nih, tinggal dimasukin 4 juta nih, nomor SK-nya saya masukkan di sini. Nomor SK-nya itu diambil dari kontrak hibah. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau misalnya penelitian mandiri ya nggak masalah. Tanggalnya dimasukkan, mitra kalau ada, kalau tidak ada tidak perlu. Lalu misalnya filenya kita mau masukkan apa nih, laporan akhirnya gitu ya. Nah, ini udah saya download. Kita masukkan laporannya, laporan akhir penelitian hibah PDP tingkat. Nah, ini biasanya saya masukin juga di sini. Jenis dokumennya biasanya di sini kita tinggal pilih, boleh di sini ada yang laporan kegiatan ya. Kalau nggak ada yang lainnya aja. Nah, kemudian ini kan saya sudah sebagai ketua, statusnya di channel aktif. Kemudian anggota saya misalnya Mbak Astri, tinggal kita search, ada di sini, perannya sebagai anggota, lalu kita klik kita. Kalau ada mahasiswa, ini juga kemarin saya coba-coba, tapi nggak tahu kenapa nggak keluar datanya, masih kosong kayak gini. Jadi ini saya biarkan saja. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita simpan. Kalau sudah disimpan, agak lama koneksinya. Nah, ini kan sudah data berhasil disimpan. Nanti kita kembali, nah akan muncul di sini. Walaupun ya memang ini tidak sesuai dengan POBKD. Kenapa? Karena sebenarnya penelitian ini ada di tahun 2019 mulainya. Gitu. Ini sengaja saya masukkan supaya datanya terupdate, dan untuk contoh aja untuk Bapak dan Ibu. Gitu. Oke, kalau misalnya sudah, kemudian ini contoh untuk bidang penelitian. Lalu kalau misalnya kita punya publikasi karya, kita klik. Nah, misalnya gini nih, kalau publikasi karya, kita bisa tambah secara manual lewat yang poin ini, atau kita bisa import publikasi dari Sinta. Nah, kalau kemarin, saya import dari Sinta. Jadi, datanya sudah masuk, walaupun ada beberapa yang hilang nih. Dan ini juga misalnya yang komunikasi lingkungan Depok Smart City, ini ada 2, ada yang jurnal, ada yang proceeding, padahal sebenarnya dia hanya proceeding gitu. Saya nggak tahu kenapa ini tidak sesuai, yang ini malah sesuai, dan sebenarnya terbitnya juga nggak di tanggal 2019 ini sih, ini agak aneh ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau masukkan manual, kalau mau import, coba import, monggo, tinggal klik aja kok. Nanti dia akan langsung connect ke data akun Sinta kita. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bisa diimport, ya udah kita tinggal kembali aja. Nah, kalau kayak gini nih misalnya yang warnanya hijau seperti ini, biasanya kita harus masukin bukti dokumennya misalnya. Nanti ini tinggal tambah dokumen saja Bapak dan Ibu. Nanti pilih filenya di sini, filenya kita tinggal upload saja yang sudah ada. Kalau misalnya kita tinggal back lagi, oke, tinggal kembali lagi. Kalau misalnya sudah, kalau saya nggak salah ini juga udah saya masukin waktu itu, tapi nggak tahu kenapa hilang. Nah, nanti ini bisa aja Bapak Ibu tambah dokumen. Bapak Ibu yang ini kita lewatin dulu deh, soalnya datanya nggak ada. Nah, saya coba masukin dokumen untuk yang nomor 3 ya Bapak dan Ibu ya, walaupun memang emang udah nggak sesuai, tapi siapa tahu Bapak dan Ibu nanti bisa punya
publikasi yang memang sesuai. Misalnya tinggal klik tambah dokumen, kemudian kita pilih filenya, tadi sudah saya download dari Jurnal Satria. Nama dokumennya misalnya bukti publikasi Jurnal Satria. Keterangan misalnya kita masukin aja. Oke, jenis dokumennya kalau nggak salah ada publikasi di sini. Pilih. Tautannya kalau Bapak dan Ibu mau kasih tautan dari jurnalnya tinggal dimasukin. Data sudah berhasil disimpan, oke. Kita berarti tinggal balik lagi ke tadi bagian publikasi. Kalau sudah ada dokumennya, nanti akan berubah nih, jadi putih seperti ini, tidak si kuning hijau aneh inilah ya pokoknya. Saya juga harus cek lagi ini kenapa ada data yang seperti ini. Nah, walaupun ini tidak sesuai dengan POBKD. Nah, yang agak aneh juga sebenarnya, ini sesuai dengan POBKD 2021, tapi dia nggak ketarik. Kemungkinan sih karena ini kan 31 Juli 2020 sudah masuk ke dalam BKD 2020-2021, tapi dia masuknya diganjil, sedangkan dia lebih genap. Jadi walaupun dia sesuai, tapi akhirnya nggak ketarik ketika kita mau bikin si layanan BKD itu, mau masuk ke layanan BKD. Jadi yang akan ketarik itu yang mungkin harusnya ini nih, kayak gini nih, harusnya ketarik karena terbitnya itu tanggal 1 Mei 2021 ya. Cuma saya masih nggak tahu ini kenapa tidak sesuai, dan ini juga saya nariknya dari Sinta. Ini juga udah benar Jurnal Nasional Terakreditasi. Kalau Bapak Ibu misalnya mau ngecek, misalnya bisa juga diubah data, siapa tahu ada yang datanya bisa diubah. Oke. Nah, mungkin juga ini harus saya ubah di sininya nih. Di sini yang mana yang lebih cocok gitu ya. Karena kan bukan cuma terindeks DOAJ aja, sekarang sudah terindeks SIMPA kan. Mungkin harus diklik di sini ya. Ini bisa dimasukin. Ini cuma jurnal nasional akreditasi. Nah, ini bisa dimasukkan publikasi yang mana. Misalnya publikasi ini, lalu judul artikelnya apa, nama jurnal. Jadi ini kayak edit keseluruhan lagi gitu Bapak Ibu. Itu bisa diedit kalau mau. Nah, ini saya nggak jadi edit dulu ya, karena belum. Nanti mungkin kita edit aja kali ya. Coba kali. Kan sudah terindeks Sinta, berarti sudah di sini. Judul artikelnya juga sama. Mari kita sambil buka juga. Karena kan harus download filenya. Tautan halaman jurnal, Bapak Ibu bisa kasih tautan yang di sini. Tanggal terbitnya ini kan volume 8 ya. Maret nih. Jadi ya, kemudian volume apa? Nomornya nomornya ada, halamannya itu kita ada di halaman 17. Aduh, ini ganggu ini. Doi-nya itu kita bisa download copy doi itu di sini.
ini udah ada ya nama saya, Mbak Tri. Coba sih. Sudah sebentar. Oke, perubahan data berhasil disimpan. Kita kembali. Nah, ini kan sudah masuk. Kita ada dokumen. Tapi dia nggak minta sih. Kalau dia nggak minta, ya mungkin karena sudah teringat sama Sinta ya. Jadi sepertinya tidak. Oke, intinya kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya mau nambah manual, tinggal klik tambah di sini. Oke. Nah, nanti akan ini nih, dia masuknya ke mana publikasinya. Apakah dari pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan pengabdian masyarakat. Terus kalau yang mana nih, apakah menerjemahkan, mengedit, atau hasil penelitian yang diseminasikan, atau kalau pengabdian masyarakat ini yang mana? Biasanya sih kalau dia bentuknya adalah publikasi, ya kita tinggal ini hasil penelitian atau pemikiran. Nah ini tinggal dilengkapin aja semuanya sampai ke bawah. Kalau sudah tinggal disimpan. Oke, kembali dulu. Nah lalu Bapak dan Ibu berikutnya, kalau misal Bapak dan Ibu punya HKI, tinggal diklik saja. Nah, kalau ini dia sangat manual, dia tidak ngambil dari sini atau dari manapun. Jadi tinggal masukin nih, Bapak dan Ibu sudah punya HKI apa di semester ini. Kalau saya kemarin ada 5 HKI, jadi saya masukin semua. Caranya sama, tinggal klik tombol tambah ini. Kalau sudah tekan tombol tambah, nanti akan keluar sama seperti ini juga. Nah, ininya juga tolong diklik ya Bapak dan Ibu. Kita menghasilkan paten ini atau HKI ini dari mana? Misalnya di sini kan tinggal diturunin ke bawah. Nah, kalau saya itu, kalau yang dua kan memang tidak mendapatkan haki, jadi pasti bukan ini. Terus bentuknya bukan rumusan kebijakan juga. Terus ini juga, ini kan tidak terdaftar. Jadi saya selalu pilih yang paling atas, lalu saya pilih yang bagian bawah ini. Membuat rancangan dan karya dipatenkan atau seni yang terdaftar di haki dan menghasilkan paten sertifikat nasional yang belum diterapkan. Karena kan kita terdaftar di HKI dan HKI-nya itu nanti nasional ya. Kemudian kalau sudah dipilih, jenisnya apa nih? Misalnya, oh cuma hak cipta nasional. Kategori capaiannya apa? Misalnya HKI. Ini dari aktivitas yang mana? Kalau misalnya tidak ada, ini tinggal dikosongkan, tidak apa-apa. Misalnya Bapak dan Ibu, oh saya kemarin dari Pengmas yang komunitas lingkungan misalnya, itu tinggal dimasukin. Kalau nggak ada, ya kosongkan saja gitu. Kalau saya misalnya kemarin, oh dari edukasi literasi pangan, saya tinggal masukin. Ada kegiatannya apa? Misalnya saya bikin lagi misalnya poster kemarin apa ya, food yang baru, food waste dan food loss, kayak gitu. Tanggal di yang tercatat di dalam sertifikat haknya, ini selebihnya saya kosongin. Kemudian dokumennya saya masukkan sertifikat HKI. Nama dokumennya apa, keterangannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau misalnya ada dosen lain, misalnya tinggal tambahin aja urutan 1, saya urutan 1 di namanya. Afiliasinya misalnya kan sama I, Universitas Pembangunan Jaya. Perannya apa? Udah sebagai penulis aja, kan kita bukan inventor. Terus kita sebagai koresponden. Terus misalnya berikutnya adalah Bu Reni, misalnya berarti saya tinggal masukin, lalu Bu Reni urutan kedua, ininya sama, PJ juga sebagai penulis. Mau tambah lagi, masukin misalnya Bu Emma, tinggal tulis, berarti Bu Emma urutan ketiga, misalnya seperti ini, lalu sebagai sudah. Kalau sudah, nanti tinggal disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti hasilnya akan seperti ini. Misalnya kan sudah masuk ini poster apa. Kalau poster ini bareng Bu Reni sama Bu Emma, poster yang ini bareng sama Mbak Sri. Nah karena tanggal terbitnya itu sesuai dengan LBKD, maka dia di sini langsung sesuai. Ini akan langsung ditarik secara
otomatis. Penggas sudah, sekarang pengabdian masyarakat. Pengabdian itu ini bisa ya pengabdian yang memang terjadwal gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita bisa tambah sendiri kok. Kayak misalnya saya tambahin edukasi literasi pangan. Pokoknya gampang, tinggal tambah aja. Terus ini jangan lupa selalu diklik pelaksanaan pengabdian masyarakat bentuknya apa. Misalnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau misalnya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Kalau saya sih kayaknya standarnya saya pilih yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas, misalnya yang ini. Terus judul kegiatannya apa? Sesuaikan dengan kegiatan kita kemarin, misalnya saya yang edukasi literasi pangan. Afiliasinya ya masukin Jaya ya, pembangunan Jaya. Bidangnya apa? Pokoknya ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Ini semua tinggal dilengkapi Bapak dan Ibu. Yang pasti nanti ini dokumennya ini penting diminta. Kalau saya kemarin yang saya masukkan adalah laporan akhir. Nah, Bapak dan Ibu juga kan pasti punya laporan akhir atau laporan Pengmas Mandiri yang memang Bapak Ibu lakukan. Sudah ada kan di laporan DKD kita ke HCD kemarin, itu tinggal diupload aja, pakai aja yang itu. Sama juga kalau misalnya ada keanggotaannya, ini tinggal dimasukkan perannya sebagai apa dan lain sebagainya. Lalu nanti tinggal disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti dia akan muncul seperti ini nih. Oh ya, ini sesuai nih dengan POBKD. Tapi ini juga saya nggak tahu kenapa nggak ketas. Tapi ya sudah. Oke. Kemudian ada juga kalau misalnya kita sebagai pembicara, nah Bapak dan Ibu yang misalnya sering diundang sebagai pembicara, misalnya di yayasan yang kita kenal dari Bukara tuh yang pengajar belajar, itu bisa dimasukkan. Lalu kalau misalnya yang misalnya kerjasama dengan RPTRA tapi mandiri gitu ya, itu bisa dimasukkan. Nah ini saya cuma masukin satu aja kemarin karena baru nyoba dulu. Kita misalnya ini juga sistemnya tambah, kita tidak bisa tarik data, jadi kita tinggal tambah aja. Seperti biasa diklik, dia memberikan latihan. Nah apakah dia memang terjadwal atau dia insidental? Kalau sifatnya itu undangan, berarti ada insidental aja. Terus tingkatnya apa? Mau lokal atau nasional? Tinggal masukin. Lalu capaian luarannya apa? Misalnya sebagai udah pembicara terkait dengan literasi nggak? Kalau nggak kosongin aja nggak apa-apa. Kategori pembicara apa? Apakah dia pelatihan, penyuluhan, atau pembicara pada pertemuan ilmiah, atau pembicara kunci? Ini tinggal dipilih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu diundang dalam sebuah konferensi, itu berarti pilih yang pertemuan ilmiah. Tapi kalau narasumber pada ya pelatihan, sosialisasi, training, dan lain sebagainya, ya, pilih yang ketiga. Nah, judul makalah ini lebih ke ini ya, judul tema yang kita bawain apa? Itu yang saya masukin kemarin. Kemudian nama pertemuan ilmiahnya apa? Kalau ini karena insidental, misalnya saya udah pelatihan pengabdian masyarakat untuk guru TK dan KB di Cipanas, namanya bareng buat ya. Tingkat pertemuannya apa? Oh ya udah ini mah lokal aja atau daerah misalnya gitu ya. Penyelenggaranya siapa? Yang minta kan dari pihak sana, berarti penyelenggaranya adalah KB dan TK di sini. Tanggal pelaksanaannya tinggal dimasukin. Kalau ada surat tugas kemarin kan tulis aja nomor surat tugasnya, tanggal surat tugasnya kapan. Dokumennya ini saya selalu masukkan laporan akhir. Nah karena di laporan akhir itu sudah ada misalnya ya kalau punya saya di bagian pengabdian masyarakat. Misalnya laporan akhir Pengmas narasumber itu isinya adalah undangannya, lalu ada surat tugasnya, ini juga undangannya ya. Ini permintaan surat tugas, lalu ada sertifikat, lalu ada materi ya, semuanya seperti ini. Nah maka saya misalnya di sini filenya ya ambil aja, nanti file tinggal di-upload. Kemudian untuk di keterangan biasanya saya lengkapin di keterangan ini ada surat undangan, lalu ada surat tugas, lalu ada sertifikat, jadi sekalian.
lalu ada laporan, lalu ada materi, misalnya kayak gitu, sama misalnya ada dokumen gitu ya. Terus jenis dokumennya apa, saya masukinnya adalah lainnya gitu. Soalnya nggak ada di sini yang namanya laporan, itu tuh nggak ada laporan kegiatan. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah nanti kalau sudah selesai disimpan, nah nanti akan muncul kategorinya seperti ini. Karena pelaksanaan 18 ini berarti dia sesuai dengan POBKD 20. Kalau sudah kita rasa sudah terisi semua bagian pengajaran, penelitian, dan pengabdian, Bapak dan Ibu kalau mau mengisi penunjang juga bisa. Nah, penunjang ini yaitu bentuknya anggota profesi. Kalau saya dulu pernah jadi anggotanya Perhumas, tapi kemudian tidak lanjut, saya perpanjang. Jadi ini nggak dimasukin. Ada juga sih anggota Aspikom. Ini memang belum saya upload. Kalau misalnya mau nambahin sama, kita tinggal tambah aja. Tinggal diklik apa nih, menjadi anggota organisasi profesi kah? Atau keanggotaan dalam organisasi profesi dosen. Kalau saya misalnya di Aspikom, berarti saya misalnya tingkat nasional sebagai pengurus ya. Misalnya kayak gini. Ya, ini tinggal dilengkapin aja kok Bapak dan Ibu. Nanti dia upload dokumennya. Biasanya kalau kita memang sebagai pengurus, itu ada SK pengurusnya. Ini tinggal dibalik aja. Nah ini mulai perannya apa, ini juga nanti tinggal diisi aja. Kembali. Terus kalau Bapak dan Ibu misalnya ada penghargaan, ini juga bisa dimasukin, saya juga belum masukin. Misalnya Basri kemarin dapat penghargaan dari UPJ, karyawan teladan gitu kan, bisa dimasukin. Atau dapat penghargaan dari Com Awards, itu juga bisa masukin aja, itu kan lokal gitu. Masukin aja, kalau ada penghargaan dari yang lain juga. Sama kita tinggal tambah, nah ini apa nih, ada jasa, atau prestasi di bidang olahraga. Kalau kita paling penghargaan di tingkat provinsi atau lokal, paling gitu ya kalau yang kayak awards misalnya atau dari UPJ, kita tinggal dimasukin. Jadi saya juga belum ngisi sih, karena malas masukin data. Nah kalau sudah semua, baru deh kita masuk ke layanan BKD. Klik di bagian rekap kegiatan, kemudian Oke, klik di bagian rekap kegiatan, kemudian kita pilih yang 2020-2021 genap ini, kita klik yang belum diisi, dan kita klik aja di sini. Ini nggak usah diubah, kalau mau ngupdate silahkan diupdate saja biodatanya, nanti dia akan menarik ya, tapi kalau belum ada perubahan sih dia pasti. Lalu di pelaksanaan pendidikan, nah yang utama yang bisa kita masukin itu pasti bukti ajar ini kan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya belum masukin kan biasanya belum ada bukti dokumen ya. Gitu. Nah, nanti kita tinggal klik aja sih bukti ajarnya ini. Buktinya apa? Nah, kita tinggal pakai aja bukti yang udah kita punya di apa namanya di dari BKD kita kemarin. Tinggal ngupload aja gitu. Filenya apa? Tinggal kita upload, masuk ke BKD apa folder BKD misalnya ya. Kayak gini kan, misalnya di pengajaran gitu, di mengajar mata kuliah kewirausahaan ya, tinggal masukin aja kayak gini. Ini contoh aja Bapak dan Ibu ya, nama dokumennya apa, soal bukti ajar kewirausahaan dasar. Contoh aja lah ya. Terus jenis dokumennya apa? Kalau saya sih kemarin jenis dokumennya itu saya akhirnya masukin lainnya deh kalau nggak salah. Nggak sih di sini. Nah, soalnya dia nggak ada yang sesuai, jadi kalau nggak salah saya masukinnya lainnya, masukin aja lainnya di dokumen. Kalau udah tinggal disimpan, kalau sudah tersimpan nanti dia bentuknya akan seperti ini, akan biru seperti ini gitu. Nah kita itu beban mengajar itu kan bukan beban mengajar ya, beban keseluruhan itu hanya boleh 16 SKS. Nah nanti Bapak dan Ibu tinggal ganti nih kalau misalnya kita mau masukkan sebagai beban lebih. Karena kita nggak bisa hapus. Data ini kita nggak bisa hapus. Jadi tinggal ganti aja statusnya di sini.
kita tinggal klik di bagian status, lalu kita tinggal apakah selesai, apakah masih berlanjut atau belum selesai gitu ya, apakah gagal memang tidak dilakukan atau dia beban lebih. Kalau saya masukin semua beban lebih. Lalu nanti tinggal diubah status aja. Oke. Kalau sudah, nanti dia akan hitung nih total SKS-nya memang ada 26 di sini, tapi nanti yang akan terhitung di simpulan itu yang selesai saja. Kemudian kita ke pelaksanaan penelitian. Nah, di bagian ini tadi Bapak dan Ibu kan sudah mengisi di bagian pelaksanaan penelitian. Tinggal ini aja Bapak dan Ibu bagian atas ini nih. Nih, kan ada tarik kinerja dari portfolio. Tinggal klik aja. Ya, tarik kinerja. Kalau ada perubahan, nanti tinggal klik, oh masuk nih. Sore, udah ada selesai nih. Saya sebagai ada publikasi di sini, bebannya, poinnya udah masuk sendiri gitu kan. Terus ada lagi nggak di bawah? Oh, ada lagi nih di sini. Ini sebagai beban lebih semuanya gitu. Ini dia otomatis masuk. Dan ini sebenarnya statusnya tadinya itu selesai ya, tapi akhirnya saya ganti juga statusnya sebagai beban lebih karena ini sangat membebani poin BKT. Oke, ini sudah masuk, ini juga sudah masuk, sudah aman. Kemudian pelaksanaan pengabdian, tadi Bapak dan Ibu juga sudah mengisi kan? Kita tarik ini di kinerja dari portfolio kita, tarik kinerjanya. Oke, kalau sudah misalnya, oh masuk nih, ada sebagai pembicara, ada nih satu masuk gitu kan. Ada lagi nggak yang lain? Nah yang saya bingung tadi itu yang bentuk pengabdian yang justru nggak tertarik. Ini saya masih belum tahu kenapa, tapi ya sudah yang penting sudah ada poinnya di sini. Terakhir misalnya penunjang. Apa nih penunjangnya? Oh, saya di sini ada nih jadi Satgas Reakreditasi. Ini masukin mungkin dari HCD kali ya. Udah ada di sini beban tugas. Kalau misalnya kita tadi masukin juga Bapak dan Ibu, sama tinggal tarik kinerja juga dari portfolio. Tarik aja. Nah, udah ditarik kan, misalnya ada Satgas, terus ada apa lagi di bawah kalau Bapak dan Ibu tadi masukin. Kalau saya tadi kan nggak ada yang saya masukin, jadi ini masih kosong. Kemudian kalau sudah AA, kita punya kewajiban khusus asisten ahli. Kewajibannya apa? Ini dihitungnya per 3 tahun. Jadi nggak usah khawatir kalau sekarang kita di tahun pertama, misalnya saya masih tahun pertama nih sebagai AA, ini masih kosong gitu kan, ya udah nggak masalah. Misal, oh dalam 3 tahun saya harus menghasilkan buku ajar atau buku teks itu satu, dan menulis publikasi ilmiah satu. Oh ternyata saya sudah tercapai 2 gitu ya. Ada di sini, ada bukti pendukung dan lain sebagainya, berarti bagian ini sudah aman, saya tinggal mengejar 3 tahun ke depan, saya ngejar bikin buku ajar atau buku teks. Kalau sudah, kita tinggal simpulan. Nah, di simpulan ini, udah punya kelebihan. Nanti kita lihat nih, oh pelaksanaan pendidikan yang kita udah hitung ada 14, lebihnya ada 12. Kalau M berarti sudah memenuhi. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada yang tidak memenuhi, ada lebih berapa nih? Lebih 7,5 SKS ini dari mana gitu kan. Nah, kita biasanya kita bisa ubah di pelaksanaan pendidikan, kita ganti statusnya, kita tambah yang menjadi beban lebihnya, atau pelaksanaan penelitiannya ada yang kita lebihin juga. Oke, saya dengan ini lebihnya udah banyak banget. Oke, penunjang ya, kan karena penunjang boleh kosong, jadi mungkin penunjang, di bagian penunjang, klik penunjang, ini saya pindahkan, ini berlanjut. Kita butuh beban lebih aja, beban status. Oke, ini kan sudah diubah, kita lihat lagi di simpulan. Oke, masih lebih 4,5. Aduh, ini apa lagi yang dipindahin ya? Oke, mungkin pelaksanaan penelitiannya kali ya, coba. Kita lihat di sini. Oh, ini lumayan gede sih ya. Tapi sayang ya kalau nggak dihitung. Ini juga kan beban lebihnya banyak. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa ubah misalnya pelaksanaan pendidikan. Mana nih? Misalnya ini. Tadi berapa sih? Kita ubah ya jadi beban lebih. Ubah status yang studi mandiri. Kemudian
Ini sudah buka. Yang ini deh. Kalau sudah, kita cek lagi di simpulan. Nah, berarti kan sudah nih, maksimal itu kan 16 SKS, nah SKS BKD saya misalnya 15,5. Lebihnya 70. Ya udahlah ya, gitu. Karena memang begitu adanya. Ini aja ada yang nggak dimasukin. Kalau semua sudah jadi, nah berarti sudah aman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa klik yang simpan permanen. Saran saya sih sebelum disimpan permanen, kasih screenshot ini ke Mbak Duma. Untuk konfirmasi aja, Mbak ini sudah aman ya. Kalau sudah, nanti tinggal di baru kalau Mbak Duma bilang, oke Bu, silakan simpan permanen, baru kita simpan. Nah, begitu Bapak Ibu caranya. Sebenarnya ini sesuatu yang mudah aja gitu. Kita tinggal yang penting data kita di bagian tadi pengajaran, penelitian, publikasi dan lain sebagainya, lalu pengas kita itu kita masukin aja sesuai apa yang kita lakukan kemarin. Yang dulu-dulu kalau emang mau dimasukin nanti aja deh. Yang penting yang bisa terhitung di BKD kita. Kira-kira gitu. Semoga jauh lebih paham dengan video yang saya buat ini dan semoga lancar sampai di batas akhir pengisian tanggal 30 September nanti. Semangat semuanya!